Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Amma ba'du. Sekarang kita belajar lagi modul ke-7, bab persamaan linear, mengatur kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan program linear. Untuk matematika paket C setara SMA. Kita bikin sekarang video yang keempat ya. Kita masuk aja ke halaman 19. Oke, 19 ya. Kita lihat bagian soal jawabnya. Kita pertama bahas soal aja. Kita lihat satu persatu dengan izin Allah. Bismillah ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif terhadap daerah visible dengan titik-titik pojok yang diberikan. Gak perlu khawatir dengan istilah-istilah yang aneh-aneh ini, fungsi objektif, daerah visible. Intinya kita lihat ke sini ada persamaan. Kita punya persamaan di sini P ya, 2x tambah 3y. Kemudian dikasih di sini beberapa titik. Ya, ini lihat titik-titik pojok tuh ini 0,0, 0,10, 3,5, dan selalu ingat bahwa yang di dalam kurung ini itu urutannya x, y. Jadi kalau 0,0 berarti x nya 0, y nya 0. Kalau ini 0,10 berarti x nya 0, y nya 10, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi begini, fungsi P adalah 2x tambah 3y. 2x tambah 3y berarti kita substitusikan angka 0,0 menjadi 2 dikali 0 tambah 3 kali 0 sama dengan 2 kali 0, 0 tambah 3 kali 0, 0 juga, berarti ini 0. Lalu jika kita substitusikan ke 0,10, x nya 0, y nya 10, maka jadi tetapnya 2x tambah 3y. 2 nya kita tulis, x nya kita substitusikan dengan 0 tambah 3y, y nya 10. 2 kali 0 ya 0, tambah 3 kali 10, 30, sama dengan 30. Yang terakhir berapa? 3,5. Kita substitusikan menjadi 2 dikali 3 tambah 3 dikali 5. 2 kali 3 adalah 6, 3 kali 5 adalah 15, sama dengan 21. Tentukan nilai maksimum dan minimum. Maka maksimum berapa? Dari ini maksimumnya adalah 21, minimumnya adalah 0. Begitu terus praktekinnya. Begini juga dengan yang nomor 2, P sama dengan 3x tambah y. Dan poin-poinnya adalah titik pojoknya 0,3, dan apalagi 2,6, 8,3, 4,0. Terapkan cara yang seperti ini. Lalu berapa hasilnya, mana yang maksimum, mana yang minimum. Paling kecil ya, maksimum paling besar, minimum paling kecil.
Perhatikan fungsi objektif V persamaan P adalah, fungsi P adalah 2x tambah Y. Maka kita bikin garis-garis. Gambarkan daerah visibelnya dalam bidang koordinat. Tentukan titik-titik pojok daerah visibel tersebut. Tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi objektifnya. Ini bertahap, ini semua urutan. Tidak bisa ngerjain C kecuali B-nya diketahui, tidak bisa ngerjakan B kecuali A-nya diketahui. Maka kita kerjakan satu persatu. Tulisnya cara kerjanya gini. Kita punya fungsi itu ada berapa? Ada ini. P sama dengan 2x tambah Y. Fungsi ini nggak dibikin grafiknya. Ini nggak dibikin grafik karena ini nanti yang akan disubstitusikan dengan titik-titik pojoknya. Titik pojoknya, tapi di sini titik pojoknya belum dikasih tahu. Makanya kita harus cari titik pojoknya sendiri. Cara mencari titik pojoknya, pertama kita bikin garis-garis ini dulu. Kita bikin ke diagram Cartesiusnya. Kita punya fungsinya apa aja? Y lebih besar atau sama dengan 2x kurang 2, yang ini nih. Lalu juga Y lebih kecil atau sama dengan minus x tambah 4. Lalu kita juga punya x harus lebih besar atau sama dengan 0 dan Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita bikin area apa namanya di sini? Daerah visibelnya. Daerah visibelnya. Dari fungsi-fungsi yang ada, kalau x lebih besar dari 0 ya, x lebih besar atau sama dengan 0. Di sini kita punya titik pusatnya, kita kasih 0 namanya ya, koordinat pusatnya. Lalu ini ada sumbu x, ini adalah sumbu y. Kalau x lebih besar atau sama dengan 0 ya, x itu kan ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Nah, x lebih besar atau sama dengan 0 berarti daerah visibelnya adalah daerah yang di sebelah lebih besar dari 0, berarti daerah ini yang visibelnya ya. Daerah ini yang visibelnya. Daerah yang area jawaban. Jadi di sebelah kirinya di sini, kenapa kita arsir ini? Karena yang sebelah kiri garis ini adalah x-nya negatif. Kan min 1, min 2 dan seterusnya. Sedangkan yang disuruh oleh soal adalah hanya yang positif, lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0, yaitu garis yang vertikal. Kalau ke atas dia positif, ke bawah dia negatif. Oleh soal disuruh hanya Y yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti yang di bawah 0, yang lebih kecil dari 0 tuh enggak diterima. Artinya hanya yang daerah ke atas. Dari sini pokoknya yang di atas ini, di atas sumbu X ini adalah nilai yang Y-nya positif semua. Kalau di bawah sumbu X ini Y-nya lebih kecil dari 0. Maka kita nggak terima yang di bawah garis ini. Jadi kita tutupin yang sebelah kiri, kita tutupin yang sebelah bawah, sehingga nanti daerah visibelnya tuh yang area atas dari sumbu X dan area kanan dari sumbu Y. Kemudian kita punya persamaan Y lebih besar sama dengan 2x min 2. Nah ini kita bikin titik-titik
potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya kita bikin tabel. Di sini X, ya, di sini Y. Ini koordinatnya nanti. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita asumsi aja, kita bikin asumsi ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika X-nya 0 berarti Y sama dengan 2 kali 0 minus 2. Y sama dengan 2 kali 0 berapa? 0. Dikurangin 2 minus 2. Berarti ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah Y sama dengan 2X. 2 kali 0, 0 dikurangin 2. Y sama dengan min 2. Begini. Y sama dengan 2X min 2. Sekarang kita asumsikan X-nya 0. Maka Y sama dengan 2 dikali 0 dikurangin 2. 2 kali 0 adalah 0. Maka 0 kurangin 2. Maka Y sama dengan minus 2. Maka ketika X-nya 0, Y-nya adalah minus 2. Satu lagi kita asumsikan sekarang yang 0 adalah Y-nya. Maka berapa X-nya? Ketika Y-nya 2X sama dengan 2X kurang 2. Dan ketika Y-nya 0, berapa X-nya? Kita pengen cari X-nya. Kita ganti Y-nya dengan 0. 0 sama dengan 2X kurang 2. Kemudian min 2 nya kita pindahkan ke ruas kiri, dia jadi plus 2. Karena berubah, pindah ruas, tandanya berubah. Min 2 jadi plus 2 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan 2 per 2. X sama dengan 1. Ketika Y nya 0, X nya adalah 1. Di sini ada koordinat berarti 0, min 2 dan ini 1,0. Nah, koordinat ini kita letakin ke diagram Cartesiusnya. Titik 0, min 2 adalah X-nya 0 di sini, min 2 di sini. Berarti ini titik 0, min 2. Lalu titik 1,0 adalah X-nya 1, berarti sini. Y-nya 0 di sini. Lalu kita bikin garisnya. Ini garis Y lebih besar atau sama dengan 2X min 2. Lalu yang dipakai itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini kan ada garis memisahkan. Ya, gini ya. Garis mana, area mana yang diambil, yang sebelah kiri garis ini atau sebelah kanan garis ini? Maka kita coba aja dengan titik 0,0. Titik 0,0 kita jadikan sebagai nilai uji. Y sama dengan 2X min 2. Lalu kita substitusikan dengan titik 0,0. Buat apa nih? Buat menguji. 0,0 itu adalah titik yang berada di sebelah kiri garis, ya. Adalah titik yang berada di sebelah kiri garis. Kita masukin sekarang. Y sama dengan 2X min 2. Kita masukin. Y sekarang 0 sama dengan 2X 2 kali 0. 2 kali 0 ya 0 dikurangin 2. Berarti 0 sama dengan 0 kurang 2. 0 sama 0 kurang 2 adalah min 2. Nah, ada angka 0 sebelah kiri dan ada angka min 2 di sebelah kanan. Kita bandingin 0 sama min 2 lebih besar atau lebih kecil? 0 lebih besar dari min 2. Karena 0 lebih besar dari min 2, artinya titik ini tandanya adalah lebih besar.
area yang ada di sebelah kiri, yaitu yang diwakili oleh titik 0,0, titik manapun kita pakai buat menguji, maka hasilnya akan selalu sama. Yang dicari adalah yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar itu adalah yang ada titik 0,0-nya. Sehingga yang dipakai adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, area ini adalah area yang dipakai, area jawabannya. Sehingga area sebelah kanan ini bukan area jawaban. Kemudian kita punya lagi persamaan yang satunya lagi, Y yang ini sumbu kecil sama dengan min X tambah 4. Kita bikin garis juga, tapi kita bikin dulu, cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y nya. Kita bikin tabel. Ketika X nya 0, maka Y nya adalah, ketika X nya 0 maka persamaan ini kan Y sama dengan min X tambah 4. Ketika X nya 0 maka Y nya adalah Y sama dengan min X nya 0 tambah 4, Y sama dengan 4, maka Y 4. Ketika X nya 0, Y nya 4. Sekarang kita ganti, ketika Y nya 0 berapa X nya? Y sama dengan min X tambah 4, Y nya adalah 0, 0 sama dengan min X tambah 4. Angkanya kita pindah ruas ke sebelah kiri, menjadi tadinya positif 4 jadi minus 4, sama dengan min X. Min sama min yang kita coret jadi plus, maka didapatkan X sama dengan 4. Ketika Y nya 0, X nya adalah 4, maka ini koordinatnya adalah 0,4. Titik koordinatnya ini 4,0. 0,4 itu di mana? X nya 0, Y nya 4. X nya 0 di sini, Y nya 4. 1, 2, 3, 4 sini titiknya. 4,0 ada di mana? X nya 4. 1, 2, 3, 4. Y nya 0 di sini. Kita tarik garis. Y lebih kecil min X tambah 4. Kita punya dua area lagi, ada area di atas garis dan area di bawah garis. Kita coba mana area yang merupakan daerah visibelnya. Kita tes lagi dengan titik 0,0. Karena titik 0,0 adalah salah satu titik yang ada di bawah garis ini. Garis persamaan Y sama dengan min X tambah 4. Kita coba lagi Y min X tambah 4. Kita pakai dengan titik 0,0. Ya. X nya 0, Y nya 0 kita substitusin, sehingga menjadi Y nya 0. Sebelah kanannya adalah min X, min 0 tambah 4. 0 di sebelah kiri, di sebelah kanannya min 0 tambah 4. Min 0 tambah 4 itu 4. Kita dapatkan bahwa 0 lebih kecil dari 4. Hasilnya lebih kecil. Dan ini cocok dengan, sesuai dengan operasi atau tanda yang dibildikan di persamaan persamaan garis lurusnya. Sehingga yang lebih kecil area yang kita cari adalah yang sebelah sini, karena sebelah bawah dari garis ini dan dia diwakili oleh titik 0,0 barusan kita uji adalah daerah yang lebih kecil. Jadi titik-titik ini dimanapun kita mengetes dengan titik yang ada di dalam area ini, maka dia akan memberikan nilai
lebih kecil. Sehingga kita tutup sini. Yang sebelah kanan bukan daerah jawabannya. Sehingga sekarang kita sudah tahu areanya adalah ini. Satu ini. Ya, ini daerahnya. Dan di daerah ini ada beberapa titik. Kita punya 1 titik 0,0. Kita juga punya ini titik berapa tadi dia? Titik 1,0. Dan kita juga punya titik ini titik 0,4. Dan kita punya titik ini. Kita cari titiknya di mana nih? Cara mencari titik ini adalah dengan kita gabungin persamaan ini. Y sama dengan 2x kurang 2. Dan di sini Y sama dengan min x tambah 4. Kita hilangkan Y-nya, kita cari dengan dikurangin berarti biar Y-nya habis. Y kurang Y dan 0 sama dengan 2x kurang x sama dengan 2x dikurangin min x berarti jadi 3x. Min 2 dikurangin plus 4 min 6. Angkanya kita geser, kita pindah ke ruas kiri menjadi 6 ya. Sama dengan 3x. Maka x sama dengan 6 per 3. X sama dengan 2. X-nya 2. Ketika kita sudah mengetahui nilai x-nya adalah 2, kita substitusikan lagi ke persamaan yang ada. Misalnya kita substitusikan ke persamaan ini. Y sama dengan 2x min 2. Lalu kita substitusikan x-nya adalah nilainya 2 ya dari sini. Substitusikan. Karena nilai x-nya sudah ketahuan, variabel x nilainya 2. Maka Y sama dengan 2 dikali x, x-nya kita substitusikan dengan angka yang sudah diketahui yaitu 2 dikurangin 2. Y sama dengan 4 kurang 2, maka Y sama dengan 2. Maka titik ini adalah X-nya 2, Y-nya 2, titik 2,2 gitu ya, ini gabungan. Ini adalah titik 2,2. Dengan adanya gambar ini, berapa soal yang sudah dijawab? Gambarkan daerah visibelnya dalam bidang ordinat. Daerah visibelnya adalah yang ini. Ya, ini daerah visibel. Kemudian titik pojok daerah visibel tersebut adalah titik ini 0,0, titik 1,0, titik 2,2 dan titik 0,4. Ini titik pojoknya. Lalu tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi objektifnya. Nah, ketika kita beranjak kepada masalah untuk mencari nilai minimum dan maksimum, maka kita gunakan fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah 2x tambah y. 2x tambah y ini kita substitusikan dengan titik-titik pojok yang ada, yaitu kita substitusikan dengan 0,0. Maka 0,0 adalah P sama dengan 2 kali 0 ditambah y-nya 0 juga. Berarti P sama dengan 0. Lalu kita substitusikan dengan titik pojok 0,4. Maka P sama dengan 2 dikali X-nya 0 tambah Y-nya 4. Maka dia 0 tambah 4 sama dengan 4. Lalu kita bikin juga hitung dengan titik pojok 1,0. Maka P sama dengan 2 dikali 1 tambah 0 sama dengan 2. Lalu yang terakhir titik pojoknya adalah 2,2. Maka P sama dengan P itu adalah 2x tambah Y. P sama dengan 2 dikali 2, X-nya adalah 2 di sini, tambah Y-nya adalah 2 juga.
Maka hasilnya 2 kali 2 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, dari jawaban ini semua ada yang P-nya 2, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 0. Maksimumnya berapa? Yang paling besar adalah 6. Yang paling kecilnya adalah 0. Nilai minimum adalah 0 dan maksimum adalah 6. Titik pojoknya adalah yang ini, titik pojok. Daerah visibelnya adalah ini, daerah visibelnya adalah ini ya, ini daerah visibelnya. Silakan dilatih sendiri. Jika keuntungan dinyatakan oleh ini, tentukan keuntungan maksimum terhadap kendala. Ini sama. Cara mengerjakannya seperti ini tahapannya. Kita bikin garis, X tambah Y sama dengan 6 itu garisnya kayak gimana. Ini juga bikin garis. Lalu dari garis-garis itu mana titik-titiknya? Pertama areanya dulu, mana yang dimasukkan, mana yang keluar. Lalu titik-titiknya mana aja. Kemudian setelah ada titik-titiknya, kita substitusikan dengan fungsi objektifnya. Sampai sini aja. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan barokah. Semoga Allah jadikan waktu yang kita gunakan ini bermanfaat buat dunia akhirat. Semoga Allah ampuni kesalahan yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.